Jadi di sini kita akan membahas materi tentang yang pertama memahami diksi dalam teks puisi, yang kedua memahami teks puisi baik unsur batin maupun fisik, yang ketiga mengidentifikasi tema dan suasana dalam teks puisi, dan yang keempat adalah menyajikan pembacaan puisi dengan ekspresif dan kreatif. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya punya pantun. Pergi ke taman memetik melati. Melati indah harum baunya. Mari kita belajar puisi hari ini agar paham makna dan katanya. Dadah, selamat menyaksikan. Yang pertama, memahami diksi dalam teks puisi. Diksi adalah pilihan kata yang dipakai penyair untuk menyampaikan perasaan atau makna tertentu. Jadi dalam puisi, kata-kata tidak dipilih sembarangan. Satu kata bisa punya makna lebih dalam atau kiasan. Contohnya puisi senja memeluk langit yang lelah. Jadi maksud kata memeluk itu bukan arti sebenarnya, tapi menggambarkan suasana hangat atau tenang. Kedua itu kata langit yang lelah menunjukkan suasana sore hari yang mulai redup. Jadi diksi di sini bikin suasana jadi lebih hidup dan terasa. Yang kedua, memahami unsur puisi dalam batin dan fisik. Yang A, unsur batin dalam puisi berhubungan dengan makna di dalam puisi. Contoh puisinya tuh aku berjalan sendiri dalam sunyi yang panjang. Jadi maksudnya temanya kesepian, perasaannya sedih, nadanya tuh serius dan tenang. Dan amanat itu manusia harus kuat saat sendiri. Yang B, unsur dalam bentuk unsur fisik yang terlihat dari luar puisi. Contoh yang sama, misalkan aku berjalan sendiri dalam sunyi yang panjang. Nah, jadi di sini maksudnya di sini itu sunyi dipilih untuk memperkuat rasa sepi. Majasnya bisa dianggap metafora karena sunyi digambarkan seperti sesuatu yang panjang. 5, itu ada kesamaan bunyi di akhir kata. Dan yang terakhir, tipografi itu ditulis per baris pendek. Jadi diksi itu pilihan kata yang punya makna khusus. Unsur batin itu isi atau makna puisi, dan unsur fisik itu bentuk atau cara puisi ditulis. Pembahasan materi ketiga yaitu mengidentifikasi tema dan suasana. Pertama, kita bahas tentang tema. Tema adalah inti dari sebuah puisi atau pesan utama yang ingin disampaikan penulis. Misalnya itu seperti puisi bisa bertemu tentang cinta, keluarga, atau perjuangan. Selanjutnya, ada suasana. Suasana adalah perasaan yang kita rasakan saat membaca puisi tersebut. Contohnya bisa sedih, bahagia, haru, atau tenang. Cara mengetahuinya itu cukup mudah. Yang pertama, baca puisi dengan pelan dan teliti. Jangan terburu-buru, rasakan setiap kata yang ada di dalam puisi tersebut. Yang kedua adalah perhatikan pilihan kata atau diksi. Kata-kata dalam puisi itu penting banget karena seperti sunyi, gelap, atau kehilangan. Biasanya itu suasananya sedih. Kata seperti indah, bahagia, cerah, itu suasananya tenang. Ketiga itu adalah rasakan perasaan yang muncul. Tanya ke diri sendiri, pas baca puisi ini tuh aku ngerasa apa sih? Itu biasanya ada suasana. Pada materi keempat itu adalah membaca puisi dengan ekspresif. Setelah memahami isi puisi, kita harus membacanya dengan ekspresif. Hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama intonasi suara, jangan data. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Yang ketiga adalah gerakan tubuh. Yang keempat adalah penghayatan isi puisi. Misalnya kalau puisinya itu sedih, kita baca dengan suara pelan dan ekspresi yang serius. Kalau misalnya puisinya itu semangat, kita baca dengan suara lantang dan penuh energi. Agar lebih menarik, kita juga bisa menambahkan musik latar atau sedikit gerakan. Aku ada pantun nih teman-teman, pergi ke pantai melihat nelayan. Cakep. Tak lupa membawa jala di tangan. Cakep. Sekian dulu pembelajaran, semoga bermanfaat dan